terima kasih kepada seluruh netizen yang selalu mendukung dan mendoakan kami. Luar biasa. Demi keadilan masyarakat rakyat miskin yang menjadi korban atau dikorbankan. Pak, hasil kemarin gimana, Pak? Hasil kemarin kalau menurut saya kita tetap 2-0. Dua pihaknya pemohon. Dalam hal ini Peggy Setiawan, 0 untuk Polda Jawa Barat. Boleh, untuk sekarang ini persiapannya apa aja, Pak? Persiapan kita sudah menyiapkan hari ini saksi ahli dan saksi. Saksinya siapa aja, Pak, kira-kira, Pak? Saksi sini udah ada 3 orang. 3 orang. Ya, Saksi ahlinya dipakai siapa, Pak? Pak Profesor, ada deh. Nanti kita lihat aja waktu dulu. Wah. Kalian tadi udah lihat belum sih waktu si Bondol, rekan kerja Peggy Setiawan, memberikan kesaksian di pra-peradilan ketiga Peggy Setiawan terkait kasus Vina Cirebon. Wah, tadi aku ngelihatnya salut banget. Untuk sekelas Bondol, dia memberikan kesaksian yang memang tegas, tidak bertele-tele dan lancar. Jujur ya, aku sangat terharu dengan rekan-rekan Peggy atau kawan-kawan Peggy Setiawan, meskipun mereka bisa dibilang berasal dari perekonomian yang menengah ke bawah, yang hanya pekerjaannya kuli bangunan, tapi untuk solidaritas pertemanannya luar biasa. Untuk kesaksian yang mereka berikan, insya Allah bisa berpengaruh besar untuk kebebasan Peggy Setiawan. Dan untuk persidangan tadi, aku menilainya Mas Bondol itu mantap. Jujur ya, aku sendiri pun gak ngerti entah amalan baik apa yang dijalankan oleh Peggy Setiawan selama ini. Karena selain dari teman-teman Peggy Setiawan yang memang memberikan doa, dukungan dari masyarakat sekitar, tetangga, bahkan banyak kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum dan telah menguras tenaga mereka, waktu mereka itu semata-mata untuk menolong Peggy Setiawan secara ikhlas demi tegaknya keadilan. Ditambah lagi doa dari seluruh netizen di Indonesia yang memang benar-benar mengharapkan Peggy Setiawan itu bebas gitu. Aku sendiri pun salut gitu. Padahal ya kalau dipikir-pikir sebelumnya itu 8 tersangka itu mereka aja bisa ditahan gitu, tanpa adanya pertolongan dari netizen, dari lembaga-lembaga hukum gitu. Cuman aku juga nggak ngerti entah amalan apa yang diperbuat Peggy Setiawan yang bisa menolong dia di saat dia ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau aku pribadi sih sangat yakin Peggy akan menang di pra-peradilan dan insya Allah dia bebas. Dan aku yakin banget mungkin dengan cara ini, dengan cara ia dijadikan korban salah tangkap, insya Allah derajat dia dan keluarganya serta para tersangka lainnya yang menjadi korban salah tangkap dan rekan-rekan Peggy, teman Peggy, insya Allah akan dinaikkan derajatnya. Lalu gimana nih guys menurut pendapat kalian? Oke, di sini baru saja kita lihat komentar warganet dalam kasus Vina Cirebon yang sudah melihat kesaksian Bandol, teman kerja Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan, dalam sidang pra-peradilan di hari ketiga. Warganet itu merasa salut karena Bondol telah memberikan kesaksian dengan tegas dan tidak bertele-tele dan juga lancar. Warganet itu juga mengaku terharu dengan rekan-rekan Peggy Setiawan atau Peggy Kuli Bangunan, yang mereka pun berasal dari perekonomian menengah ke bawah, tapi untuk solidaritas pertemanannya luar biasa. Menurut warganet itu, untuk kesaksian mereka insya Allah sangat berpengaruh besar untuk kebebasan Peggy Setiawan. Dan sekali lagi warganet ini menilai dalam persidangan tadi, Bondol sangat mantap. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah. Aep Rudiansyah. Aep, kemana kamu sekarang? Kok nggak berani nongol lagi? Aep Rudiansyah. Terus, ini ada kombinasi antara Aep dengan Peggy Setiawan nggak? Kalau Peggy Setiawan Cianjur itu kelahirannya Cibungu apa Cibungu gitu, ya kan? Sekolahnya juga tamatan di Cibungu. Masih pada mau ngelak. Nah, saya juga mau menanggapi tentang pengacaranya juga ya, mengenai pengacara yang kemarin pembelaan untuk Pak RT.
Dia bilang ada bukti karena orang demo, padahal orang syukuran. Terus ada aspirasi dari anak-anak muda untuk mencari tahu bahwa Pak RT itu bersembunyi di mana. Nah, terus bilang karena alasan si pengacara karena di demo. Ngebohong banget tuh orang ya. Membelain inilah orang-orang kok masih dibelain aja, yang salah masih dibelain ya. Udah tahu pimpin perencanaan dibelain. Ya kan, tapi begitulah kalau orang kecil kan, tumpul. Sedangkan Bapak Presiden aja cuma nonton doang kan. Kemana Bapak Presidennya nonton kan kasus ini, persidangan seperti apa, ini kasusnya seperti apa, nonton. Kasus ini sejak Bapak Jokowi sudah menjabat 2016 lalu, belum terselesaikan sampai sekarang. Seorang perempuan pula, hak seorang perempuan, hak asasi manusianya di mana, ya kan? Kasus pelecehannya, pembunuhannya, belum ada yang terungkap. Sementara orang-orang di Indonesia berdebat dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Pengacaranya pun juga begitu, membela orang-orang yang menyembunyikan kesalahan, ya kan? Menyembunyikan sesuatu. Kembali lagi kita saksikan Bu Widya atau dagelan politik kembali menyentil AEP dalam kasus Vina Cirebon ini. Bu Widya menanyakan di mana keberadaan AEP sekarang, mengingat semenjak kesaksiannya keluarga AEP tidak pernah menongol. Bu Widya mengatakan ada kombinasi antara AEP dengan Peggy Setiawan di Cianjur. Di sini Bu Widya juga menanggapi pengacara yang melakukan pembelaan untuk Pak RT. Bu Widya sangat menyayangkan kepada pihak-pihak yang masih membela orang yang salah. Bu Widya menilai begitulah bagi rakyat kecil tumpul. Bu Widya juga menyentil Presiden Jokowi yang hanya menonton saja dalam kasus Vina ini. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Suap-suapan ke orang-orang Cirebon untuk menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses penangkapan. Kalau memang orang-orang Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Tapi kemungkinan ada suatu paksaan. Kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh. Kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri dengan hormat, saya minta Anda ini membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, lalu Reserse Kriminal Umum, Pak Ibtu Rudiana, itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh Ibtu Rudiana sebagai saksi bayaran. Liga Akbar itu harus diperiksa dan dilindungi. Sakarara juga harus dilindungi karena dia tahu foto 3 DPO. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Oke. Lalu yang terakhir ini ada banyak sebenarnya, banyak informasi saya kategorikan A1 ya, tidak bisa saya publish. Petinggi-petinggi ini udah tahu, aparat-aparat ini udah tahu. Terakhir di sini kita lihat komentar warganet, yang mana warganet itu menyebut adanya suap-suapan kepada orang Cirebon untuk menutup mulutnya dan tidak memberitahukan proses penangkapan Peggy Setiawan ini. Saran dari warganet itu, kalau kasus ini ingin cepat terungkap, jangan terima uang itu. Warganet itu juga mengatakan kemungkinan ada suatu paksaan kalau warga Cirebon ini sampai ngelawan dan tidak mau nurut. Warganet itu kemudian memohon dan meminta kepada Kapolri untuk membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, dan menyebut Ibtu Rudiana adalah kunci penting. Dan warganet itu juga meminta untuk melindungi para tersangka yang sudah dipaksa oleh Ibtu Rudiana. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang kasus Vina Cirebon ini yang sudah menumbalkan Peggy Setiawan jadi tersangka atau pelaku? Silahkan tinggalkan komen kalian sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.